Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Kali ini kita akan masuk pembahasan ad-darakat wa abwabin nar, yaitu tingkatan dan pintu-pintu neraka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana halnya surga yang bertingkat-tingkat, neraka juga punya tingkatan-tingkatan. Hanya saja bedanya surga itu tingkatannya ke atas, sementara neraka tingkatannya ke bawah. Penulis mengatakan bahwasanya an-naru mutafawitatun fi syiddati harriha, bahwasanya neraka itu berbeda-beda tingkat panasnya. Wa ma a'addahu Allahu minal 'adzabi li ahliha, dan juga berbeda-beda tingkatan dahsyat azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penghuninya. Artinya setiap tingkat itu punya tingkat panas yang berbeda-beda, dan setiap tingkat itu punya azab yang satu lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya. Jadi baik panasnya neraka maupun kedahsyatan beratnya azab yang disediakan itu sangat erat sekali dengan tingkatan-tingkatan neraka tersebut. Falaisat darajatun wahidah, neraka itu tidak satu tingkat. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik berada ataupun diazab di tingkatan neraka yang asfal. Asfal itu bukan aspal yang dibuat untuk jalan ya. Asfal itu yang tingkatan paling bawah. An-Nisa 145. Allah menyatakan bahwasanya orang munafik ini akan disiksa di tingkatan yang paling bawah. Di tingkatan yang paling bawah, karena memang tingkatan-tingkatan ini disiapkan, dahsyatnya itu disiapkan sejauh mana tingkat kemaksiatan dan kekufuran orang tersebut. Mengapa orang munafik berada di tingkatan yang paling bawah? Karena orang munafik ini, ikhwah, itu lebih berbahaya ketimbang orang-orang kafir, ketimbang orang-orang yang jelas-jelas musyrik. Mengapa demikian? Orang munafik ini itu orang zindik, yaitu orang yang berpura-pura masuk Islam. Dia menyatakan dirinya Islam. Dia menyatakan dia sudah memeluk agama Islam, tapi sebenarnya dia masih kafir. Dia masuk Islam itu menyatakan Islam, pura-pura masuk Islam itu untuk suatu program. Apakah ingin merusak Islam dari dalam?
Ya. Atau dikarenakan dia takut, namun pada intinya dia adalah orang yang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia katakan saya telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia bertemu dengan setan-setan mereka, artinya kelompok mereka sama munafik, qalu inna ma'akum, mereka katakan kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu hanya mengolok-olok. Kami itu hanya mengolok-olok. Allah juga menyebutkan yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'un Allah wa rasul yukhadi'un Allah alladzina amanu. Mereka ingin mengolok-olok Allah dan orang-orang yang beriman. Demikian ikhwah, di depan orang beriman dia katakan kita beriman. Ketika dia bersama orang kafir, dia katakan kami itu sebenarnya pura-pura beriman. Makanya sangat berbahaya orang munafik ini ikhwah. Dibandingkan orang yang jelas kafir, dibandingkan orang yang jelas Yahudi, Nasrani, Sobiin atau musyrik. Kenapa? Mereka jelas kafirnya. Yang ini tidak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Maka sangat berbahaya. Oleh karena itu, saking bahayanya orang ini, ya, munafik yang orang pura-pura masuk Islam ini, maka tempatnya di paling bawah. Ya, dia ingin merusak Islam dari dalam. Kalau dia kafir, jelas dia. Kalaupun mau ingin merusak Islam, jelas dia dari luar dia merusaknya. Tapi kalau munafik ini ingin merusak Islam dari dalam. Demikian ikhwah. Makanya karena sangat berbahaya, maka kerusakan yang ditimbulkan itu juga sangat luar biasa. Maka Allah menyiapkan untuk orang-orang munafik ini fitdarkil asfali minan nar, tempatnya di neraka tingkatan yang paling bawah. Yang paling bawah. Tapi ikhwah, yang dimaksud munafik di sini yaitu nifaq i'tiqadi. Nifaq ada dua. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi yang tadi, orang yang kafir pura-pura masuk Islam. Nifaq amali ini munafik, tapi dia orang muslim, tapi dia memiliki ciri-ciri orang munafik. Dikarenakan orang munafik itu zahirnya dia mengatakan beriman, tetapi batinnya dia nggak beriman. Nifaq amali ini seorang muslim yang punya ciri-ciri perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang i'tiqadi. Seperti yang sabda Nabi SAW, ayatul munafik salatan. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadziba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Kalimat idza haddatsa kadziba menunjukkan kebiasaannya. Idza haddatsa kadziba. Orang yang berdusta itu ikhwah, zahirnya beda dengan batinnya. Ya, orang yang berdusta itu zahirnya beda dengan batinnya. Orang yang diberi amanah dan khianat, kalau diberi amanah selalu khianat, tidak ada keinginannya untuk melaksanakan amanah tersebut. Zahirnya sepertinya amanah, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melaksanakan amanah. Sama dengan orang yang berjanji, idza wa'ada akhlafa. Ya, apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya, dia pungkiri janjinya. Dia berjanji, dalam hatinya tidak ada sedikit pun ingin menepati janjinya. Demikian. Makanya karena zahirnya berbeda dengan batinnya, makanya dia disamakan dengan, ya, dimiripkan dengan seorang munafik yang i'tiqadi, yang pura-pura masuk Islam. Zahirnya beriman, batinnya kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi bedanya kalau nifaq amali, dia muslim hanya melakukan dosa besar. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau yang nifaq amali ini tidaklah tempatnya fiddarkil asfali minan nar, karena dia seorang yang muslim. Enggak kita katakan dialah orang yang murtad, enggak juga, ya. Demikian ikhwah, di Islam punya keimanan, hanya itu dia punya perbuatan yang mirip, dari satu sisi mirip dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Adapun ayat ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Ini adalah orang munafik i'tiqadi, atau orang yang dia sebenarnya kafir tapi pura-pura masuk Islam.
Wal arabu tutlaqu ad-daraku ala kulli ma tasafala. Orang Arab mengatakan ad-darku, innal munafiqina fid darki. Kalimat ad-darku itu disebutkan apabila tingkatan itu ke bawah. Tingkatan ke bawah. Ya. Jadi tingkat yang paling atas, ad-darku itu berarti tingkat atas, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, begitu. Ya. Tingkatannya itu menurun. Kama tutlaqud daraju, sebagaimana kalimat ad-daraju ala kulli ma ta'ala. Sebagaimana ad-daraju itu tingkatannya ke atas. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi linnari darokat, neraka itu punya tingkatan ke bawah, sementara lil jannati darajat, dan surga itu tingkatannya ke atas, darajat. Darajat itu tingkatnya ke atas. Demikian ikhwah. Itulah bedanya antara al jannatu wan nar, antara surga dan neraka. Neraka itu punya darokat, tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas, semakin dahsyat, semakin berat azabnya. Semakin ke bawah lebih panas. Jadi tingkatan yang atas dibandingkan tingkatan di bawahnya lebih panas, tingkatan di bawahnya lebih dahsyat azabnya. Tingkat yang bawah lebih dahsyat lagi dibandingkan tingkatan yang atasnya. Berarti ikhwah, yang paling bawah itulah yang paling dahsyat azabnya dan yang paling panas ruangannya. Itulah kira-kira. Ya, itu ikhwah. Jadi semakin ke bawah semakin dahsyat azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk si penghuninya. Ini yang disebutkan penulis tadi, wa ma'addahu Allah min azab li ahliha, dan Allah menyiapkan azab yang dahsyat sesuai dengan tingkatan penghuni tingkat, untuk penghuni si tingkatan tersebut. Fayuqalu lil jannati darajat walin nari darakat, sehingga dikatakan lin nari darajat, surga itu punya tingkatan ke atas, walin nari darokat, dan neraka itu punya tingkatannya ke bawah. Wa kullama dhahabatin naru suflan, kullama ala harruha washtaddat lahibuha. Semakin rendah tingkatannya, maka semakin panas dan semakin dahsyat azabnya. Wal munafiquna lahum nasibun awfar minal adzab. Dan orang munafik adalah orang yang akan mendapatkan azab yang paling dahsyat, berarti yang paling bawah. Walidzalika kanu fid darkil asfal minan nar. Itulah sebabnya mereka tempatnya di fid darkil asfal minan nar, di tingkatan yang paling bawah. Wa qad tusamman naru darajatun aidan. Tapi terkadang ya Al-Qur'an juga menyebutkan tingkatan neraka itu darajat, tapi nggak banyak, ya. Fa fi suratil An'am dzakarallahu ahlal jannati wan nar. Dalam soal An'am Allah menyebutkan tentang penghuni surga dan penghuni neraka dengan kalimat derajat. Jadi baik surga maupun neraka disebutkan pakai derajat, yaitu tingkatan. Wa qal, Allah mengatakan, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing orang sesuai dengan derajat, masing-masing orang akan menempati tingkatan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi darajat ini kita artikan tingkatan. Walikullin darajat mimma amilu. Masing-masing akan dimasukkan ke dalam tingkatan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka dia akan dimasukkan pada tingkatan yang sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Kalau dia penghuni neraka, maka dia akan dimasukkan ke tingkatan sesuai dengan kelakuan yang pernah dia lakukan. Al-An'am ayat 132. Wa qala, Allah juga berfirman, afamanittaba'a ridwanallah, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, kaman ba'a bisakhatim minallah, apakah sama mereka yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang melakukan kemurkaan, yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat mereka di neraka jahanam, wa bi'sal masir, sungguh buruk tempat kembali mereka. Hum darajatun 'indallah, mereka ya
mereka di sisi Allah punya tingkatan-tingkatan. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada 2 ayat atau berapa ayat lah begitu yang menyebutkan secara umum. Jadi ikhwah, kalau ada penyebutan tentang surga dan neraka kemudian disebutkan derajat, ya kita artikan saja tingkatan, ya. Karena pada dasarnya sebenarnya dalam bahasa Arab beda sebutan tingkatan ke atas dengan tingkatan ke bawah. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi, tingkatan ke atas namanya darajat, tingkatan ke bawah namanya darokat. Tapi terkadang semua tingkatan ini juga disebut dengan darajat sesuai dengan tingkatan apa yang pernah mereka lakukan. Kalau mereka berbuat baik, mereka menjadi penghuni surga, maka mereka akan ditempatkan sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga ketika mereka menjadi seorang pelaku maksiat atau kufur, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka di tempat, di tingkatan sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan. Tadi ayat Al-Imran ayat 162 163. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslama, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslama, darajatul jannati tadhhabu uluwan. Tingkatan ke atas, tingkatan surga tingkatannya ke atas. Wa darajatun nari tadhhabu suflan. Adapun tingkatan neraka tingkatannya ke bawah. Nah, demikian. Sama-sama disebutkan dengan kata-kata darajat. Taib. Waqad warada an ba'dis salafi anna usatal muwahhidin mimma yadkhuluna al-nar yakununa fid darkil a'la. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf terdahulu bahwasanya orang-orang muwahhidin, mereka para muwahhidin, orang-orang yang beriman yang melakukan dosa di mana mereka Allah masukkan ke dalam api neraka, berarti ikhwah, orang muwahhid yang beriman kepada Allah, mereka punya dosa, namun sayangnya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Tempat mereka ini di mana? Yakununa fid darkil a'la. Mereka itu ditempatkan di neraka tingkatan yang paling atas. Ya. Di tingkatan yang paling atas. Berarti di tingkatan yang paling ringan panasnya dan yang paling ringan azabnya. Wa yakununa fid darkil tsani al-yahud. Mereka juga mengatakan adapun tingkatan kedua, adapun tingkatan di bawahnya, yang paling atas para muwahhidin pelaku dosa, di bawahnya yaitu Yahud, akan tempatkan orang-orang Yahudi. Wa fid darkil tsalitsah, di bawah orang Yahudi, tingkatan di bawah orang Yahudi yaitu ditempatkan orang Nasrani. Wa fid darkil rabi' sabiun, adapun di bawah tingkatan Nasrani itu akan ditempati oleh orang sobiin ikhwah. Orang sobiin ini umat Rasulullah SAW sekarang itu, yaitu dikatakan Muslim, Islam. Kalau pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani. Kalau pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi. Makanya agamanya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi walaupun semuanya tetap dikatakan orang yang Islam, yaitu orang al-istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masing-masing ada sebutan secara khusus, ya. Tapi sebelum mereka ini pengikut Nabi Adam, pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi apalagi nabi-nabi yang lainnya, ya, mereka dikatakan sobiun, ya, sobiun. Mereka adalah orang-orang muwahhid, ya, orang muwahhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu, dan yang Yahudi, wan nasara, dan yang Nasrani, wassabiin, dan sobiin. Sobiin yaitu yang sebelum Yahudi Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir, di mana mereka beriman terhadap Allah dan hari akhirat, wa amilas salihah, dan beramal soleh, falahum ajruhum indallah, Allah akan berikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah merasakan takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Demikian ikhwah,
Rahimanallah wa ikum. Itulah yang disebut dengan sobiin. Tapi ingat ikhwah, ini dulu. Ya, berlakunya seperti dulu. Tapi ketika datang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dinul Islam, Islam dalam makna khusus, Islam ada dua makna ikhwah. Islam dalam makna khusus. Artinya semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pengikut para nabi dan rasul yang tauhidnya lurus, maka mereka dikatakan muslim. Karena mereka menyerahkan diri. Al-Islam, al-istislamu lillah. Mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya muslim, semuanya Islam dari sisi agama secara global, secara umum. Tapi kalau Islam secara khusus adalah agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus, maka tidak ada lagi yang boleh beragama kecuali menganut agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam mencari agama selain Islam, fala yuqbala min. Falai, lan itu ikhwah, lan yaitu nafyul muabbad. Nafyu menidakkan selamanya. Fala yuqbala min, takkan diterima selamanya dari dia. Agama yang dipilihnya selain Islam tak akan diterima selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Innad dina indallahil Islam. Yang diakui oleh Allah sekarang ini agama adalah agama Islam. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa suhuf, ya suhuf Taurat, lembaran-lembaran Taurat. Sahabat tanya, apa ini Umar? Kata Umar, ini lembaran-lembaran Taurat, aku mau lihat ilmu di dalamnya. Apa kata beliau? Ya Umar, laqad ji'tukum ala mahajjati bilda lailuha kanahariha la yazighu anha ilak. Umar, aku telah bawa untuk kalian ala mahajjati bilda, di mana di atas satu hal yang jelas putih, lailuha kanahariha, siangnya malamnya sudah seperti siangnya, tidak ada lagi yang samar. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari sini kecuali pasti akan binasa. Ya Umar, seandainya Musa hidup saat ini, maka dia wajib untuk datang kepadaku dan beriman denganku dan masuk Islam. Itu Musa. Jadi ikhwah, kalau ada yang mengatakan ayat ini bahwasanya orang-orang Sobiin, orang Nasrani, orang Yahudi juga masuk dalam surga, itu keliru. Ini firman Allah ini bukan untuk yang sekarang ini setelah Rasulullah bawa agamanya. Ini untuk mereka-mereka sebelumnya. Demikian ikhwah, untuk mereka-mereka sebelumnya. Yahudi ya sebelum datang Islam. Ya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, meninggal dalam keadaan keimanan, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Demikian juga orang Nasrani, pengikut-pengikut Nabi Isa, mereka yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, mengikuti sunnah nabinya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, insya Allah. Tapi ketika sudah datang Islam, maka yang Yahudi Nasrani ini dia wajib untuk masuk Islam. Kalau enggak, dia tetap dinyatakan kafir. Demikian juga Sobiun, ya Sobiin. Mereka yang tadi beriman pada Allah, yang bertauhid segala macam dan seterusnya, original. Dia mengikuti, misalnya mengikuti sunnahnya Nabi Nuh dan beriman kepada Allah dengan agama yang bertauhid. Tapi kalau dia nggak masuk Islam sekarang, maka dia termasuk dinyatakan sebagai orang kafir. Dinasahkan, dihapuskan semua agama-agama setelah Rasulullah SAW diutus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Kita ulangi. Ya, ini sedekar informasi tentang masalah Sobiin yang terkadang orang itu mengambil ayat ini Al-Baqarah 62 ini sebagai tanda bahwasanya semua agama masuk Islam. Ikhwah, ini pemikiran yang bisa menyebabkan seorang itu murtad dari Islam. Demikian. Ini bahaya pemikiran seperti ini, yang menyatakan semua agama masuk Islam asalkan dia beriman pada Allah kemudian beramal soleh, maka dia akan masuk surga. Kita katakan tidak, ya, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal soleh, kalau dia nggak masuk Islam, dia pegang agama Nabi sebelumnya, maka fala yuqbala min, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwasanya diriwayatkan dari sebagian salaf, ulama salaf, bahwasanya orang-orang muwahhidun yang
orang muwahhid yang berdosa, yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka dia akan ditempatkan di neraka paling atas. Bawahnya Yahudi. Di bawah Yahudi, tingkatan di bawah Yahudi Nasrani. Di bawah tingkatan Nasrani yaitu Sobiin. Di bawah tingkatan Sobiin yaitu Majus, Al-Majus. Wa fis sadisi musyrikul Arab. Dan tingkatan tingkatan di bawah, yang tingkatan ke-6 yang di bawah yaitu orang-orang musyrik Arab. Wa fis sabi'i al munafiqun. Barulah tingkatan yang paling bawah, tingkatan ke-7 yang paling bawah, ya. Mereka tingkatan ini akan ditempatkan oleh orang-orang munafik. Kemudian wa waqa'a fi ba'dil kutubi tasmiyatu hadhil darakat. Bahkan di sebagian buku ada yang menyebutkan nama masing-masing tingkatan ini. Al-awwalu jahannam, tingkatan paling atas jahannam. Watsani lazo, di bawahnya neraka lazo, tingkatan 2 ke bawah. Ya. Kalau kita katakan basementnya lah, basementnya ke bawah. Demikian. Kemudian watsali hutomah, tingkatan nomor 3 di bawah, ke bawah, yaitu disebut dengan neraka hutomah. Wa fir rabi' sa'ir, tingkatan yang keempat di bawah yaitu sa'ir. Tingkatan kelima ke bawah yaitu saqar. Tingkatan yang nomor 6 di bawah disebut neraka jahim, al-jahim. Wasabi'i hawiyah, dan tingkatan yang paling bawah disebut dengan neraka hawiyah. Jadi kalau kita bahas dari tingkatan yang paling bawah, yang paling bawah disebut hawiyah, atasnya al-jahim, atasnya saqar, atasnya lagi sa'ir, atasnya lagi hutomah, atasnya lagi lazo, dan yang paling atas yaitu neraka jahannam. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib, bagaimana cara mensikapi kita? Kita sikapi tingkatan-tingkatan ini. Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana konsep dasar kita dalam memahami masalah gaib, masalah hari kiamat, masalah surga, masalah neraka, yaitu kita tidak berbicara kecuali ada datanya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau tidak ada, maka as-sukut, maka kita diam, tawakuf, tidak berbicara masalah ini. Lantas, apakah tingkatan-tingkatan tadi yang disebutkan? Ya, yang pertama terkait dengan orang-orang yang masuk neraka, yang paling bawah yaitu munafik, atasnya musyrik Arab, atasnya lagi yaitu orang Majusi, atasnya lagi orang Sobiin, atasnya lagi Nasrani, atasnya lagi Yahudi, paling atas yaitu orang-orang Muslim yang melakukan dosa yang tak diampuni. Atau penyebutan nama, yang paling bawah itu hawiyah, atasnya al-jahim, atasnya saqar, atasnya lagi sa'ir, atasnya lagi hutomah, atasnya lagi lazo, baru paling atas yaitu jahannam. Apakah ini ada dasarnya? Ikhwah, kita lihat. Walam yasih taqsimun nasi fin nari wifqa hadat taqsim, dan tidak ada satupun dasar yang sahih pembagian neraka sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kama lam yasihut tasmiyatud darakatin nar ala nahwi alladhi dzakaruh, sebagaimana penamaan tingkatan neraka seperti yang disebutkan tadi. Betul ada dalam Al-Quran sebutan hawiyah, betul. Narun hawiyah, kan begitu kan? Ada kita dengar. Kemudian jahim, ada kita dengar. Saqar, ma salakakum fi saqar, ya kan? Ada sebutan neraka saqar. Sa'ir, ada sebutan sa'ir, ikhwah. Kemudian utamah, kemudian lazo, kala innaha lazo, ada sebutan neraka yang disebutkan lazo. Demikian juga jahannam, hanya disebutkan neraka jahannam. Tapi nama-nama ini untuk tingkatan-tingkatan tertentu itu perlu dalil. Demikian ikhwah, itu perlu dalil. Siapa yang mengatakan bahwasanya tingkatan pertama itu namanya jahannam? Siapa yang mengatakan tingkatan di bawah jahannam itu lazo? Siapa yang mengatakan bahwasanya tingkat yang nomor 3 di bawah hutomah dan seterusnya? Ini apa datanya penyebutan ini? Ingat ikhwah, kalau nama-nama yang disebutkan tadi itu benar semua.
disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Tapi nama-nama ini dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan tertentu dalam neraka jahanam. Ini perlu dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka penulis mengatakan, ya, tidak ada satupun dalil yang sahih terkait dengan tingkatan-tingkatan penghuni neraka. Ya, tidak ada. Seperti misalnya, siapa yang mengatakan bahwasanya orang musyrik Mekah itu yaitu tingkatan yang paling bawah, nomor 6, yang di atas yang paling bawah? Siapa yang mengatakan? Oke, kalau orang munafik, oke, sudah jelas. Ya, tingkatan yang paling bawah, tingkatan nomor 7 paling bawah. Karena Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di neraka yang paling bawah, jelas nasnya. Tapi kalau atasnya itu ditempati oleh orang musyrik Mekah, atasnya lagi ditempati oleh orang Majusi, atasnya lagi tempati orang Nasrani, Sabiin, tempatnya lagi orang Nasrani, tempat di atasnya lagi Yahudi, atasnya lagi baru orang-orang muwahhid yang pelaku dosa. Penempatan ini apa dasarnya? Ya, tidak ada dasarnya. Demikian ikhwah. Demikian juga penamaan-penamaan. Betul, nama-namanya ada dalam Al-Quran, nama-nama neraka tersebut. Tapi mengkaitkan nama-nama ini dengan tingkatan-tingkatan neraka itu perlu dalil. Was-sahih anna kulla wahid min hadhil asma' allati dzakaruha. Yang benar, yang sahih bahwasanya semua nama-nama yang mereka sebutkan seperti jahannam, ladha, hutamah dan seterusnya, ismun alam linnari kullah, yaitu nama untuk neraka. Jadi neraka itu ikhwah 7 nama seperti yang disebutkan hawiyah, hutamah, lazza, sa'ir, lazza, jahim dan jahannam. Itu semua merupakan nama untuk neraka. Nama-nama itu disebutkan untuk nama neraka. Walaisa li juz'in minan nari dunal juz, bukan sebagian neraka sementara yang lainnya tidak. Wassaha annan nas mutafawitun ala qadri kufrihim wa dzunubihim, dan yang benar bahwasanya masing-masing manusia itu akan mendapatkan azab sesuai dengan tingkat kekufuran dan dosa yang mereka lakukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya ya tetap kita tak mengingkari juga masalah ini, tingkatan-tingkatan ini yang diriwayatkan dari para ulama-ulama terdahulu masalahnya. Ya, kita nggak boleh mengingkari juga. Kita katakan, mereka katakan tadi bahwasanya yang tingkatan paling bawah yang ke-6 artinya di atas orang munafik. Kalau munafik ikhwah seperti yang kita katakan tadi sudah jelas karena ada ayatnya jelas. Yang atas munafik ditempati oleh orang-orang Arab musyrik Mekah. Orang-orang Arab, musyrik Arab. Kenapa rupanya kok musyrik Arab? Demikian. Emang musyrik-musyrik yang lain kenapa? Demikian ikhwah. Jadi ya kita tidak mengingkari juga dan juga tidak menetapkan. Kenapa? Memang tidak ada dalilnya. Boleh jadi mereka pernah mendengar dari sahabat atau siapalah, Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi dalam masalah ini kita tak mengingkarinya dan juga tidak menetapkannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Karena apa? Setiap kita menetapkan satu permasalahan, satu perkara terkait dengan akhirat, terkait dengan neraka, surga, padang mahsyar dan lain-lainnya, kita memerlukan yang namanya dalil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Selesai masalah tingkatan. Intinya bahwasanya tingkatan surga lil jannati darajat. Jannah itu derajat, punya tingkatannya ke atas. Wal nari darokat, untuk neraka itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin panas dan semakin dahsyat adabnya. Dan yang paling panas, yang paling bawah, yaitu tingkatan yang 7 paling bawah, ya, dia akan dihuni oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik akan mendapatkan adab yang paling berat dan neraka yang paling panas. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan pintu-pintu neraka? Ikhwah, neraka itu tidak hanya punya 1 pintu, tapi dia memiliki 7 pintu. Baik, kita lihat dari mana angka 7 ini? Ya, dari mana angka 7? Sebagaimana angka 7 untuk tingkatan neraka
7 tingkat ini dari mana ikhwah? Ada dasarnya. Sebutan 7 ini. Kenapa 7 tingkat? Bukan 8 tingkat. Nah, 7 ini ada dasarnya. Nanti akan kita bahas. Baik. Demikian juga pintu ikhwah. Pintu itu ada berapa pintu di neraka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, akhbaral haqqu anna lin-nari sab'atu abwabin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya neraka itu punya 7 pintu. Inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam merupakan ancaman untuk pengikut-pengikut syaitan. Semuanya. Sungguhnya neraka jahanam merupakan ancaman bagi pengikut-pengikut, bagi semua pengikut-pengikut syaitan. Laha sab'atu abwab. Jahanam ini punya 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Pintu neraka itu punya 7 pintu. Masing-masing pintu disediakan untuk orang-orang tertentu. Al-Hijr ayat 43 dan 44. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi al-ayah. Fi tafsir al-ayah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini, kata beliau, kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis yadkhulunahu la mahida lahum anhu. Bahwasanya telah ditetapkan untuk masing-masing pintu itu ada rombongan-rombongan, ada bahagian-bahagian atau rombongan-rombongan pengikut-pengikut iblis, di mana mereka mau tidak mau harus masuk ke pintu tersebut. Ajaranallahu minha. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari pintu-pintu neraka ini. Wa kullun yadkhuluna min babin bihasbi amalih. Masing-masing akan memasuki pintu sesuai dengan tingkah yang telah mereka lakukan, sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan, sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan. Wa yastaqirru fid darki bihasbi amalih. Dan mereka akan menempati tingkatan-tingkatan tersebut sesuai dengan amalan yang sudah mereka lakukan. Wa nuqila an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, qauluhu wa huwa yakhthub. Dan diriwayatkan ucapan Ali bin Abi Thalib di saat itu dia sedang berkhutbah. Apa kata beliau? Inna abwaba jahannama hakadha. Sesungguhnya pintu jahanam itu segini, ya, segini. Qala Abu Harun, berkata Abu Harun, atbaqan ba'duha fawqa ba'd, yaitu atbaqan. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan sesungguhnya pintu-pintu jahanam itu begini. Begitu. Jadi yaitu tingkatan di atas tingkatan. Ya. Jadi bertingkat-tingkat pintu jahanam. Pintu neraka jahanam. Wa nuqila anhu aidha. Demikian juga masih diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tentang komentarnya. Apa kata beliau? Abu jahannam sab'atun ba'duha fawqa ba'd. Bahwasanya pintu neraka jahanam itu ada 7, pintu yang satu di atas pintu yang lain. Fayamtaliul awwal. Oleh karena itu akan dipenuhi dulu yang pertama, summa sani, baru yang kedua, summa salis, baru yang ketiga, hatta tamtali'a kulluha, sampai penuh semuanya. Itu ikhwah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, dipenuhi dulu pintu yang pertama. Pintu yang pertama sudah penuh, pintu pertama, tingkatan pertama yang ada pintunya, masuk dulu dari pintu yang pertama. Semua orang-orang yang harus dimasukkan ke dalam tingkatan neraka yang paling bawah dimasukkan semua. Dah melalui pintu itu, pintu neraka tersebut yang 7. Berarti ikhwah, setelah penuh tutup pintu. Nah, buka pintu yang kedua di atasnya. Tingkatan kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4 dari bawah, ya. Tingkatan yang kedua dari paling bawah, buka pintunya, penuhi, sudah penuh, tutup pintu. Baru kemudian buka pintu yang ketiga, dipenuhi minal jinnati wan nasi ajma'in, akan dipenuhi oleh
manusia dan jin. Penuh, tutup pintu. Demikian seterusnya ikhwah. Setiap penuh tingkatan tersebut, maka pintunya pun ditutup. Sampai tingkatan neraka yang paling atas. Ditutup semua pintunya. Setiap kali tingkatan tersebut sudah penuh. Ini dikatakan Ali bin Abi Thalib. Jadi, ikhwah, setiap tingkatan neraka itu ada satu pintu. Kalau sudah penuh tingkatan tersebut, maka ditutuplah pintu tersebut dengan sangat rapat. Wa indama yaridul kuffarun nar tuftahu abwabuha. Ketika orang-orang kafir masuk neraka, maka dibukalah pintu-pintunya. Summa yadkhulunahal khalidin. Kemudian mereka pun akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal selamanya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Akan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, ketika mereka datang, ketika mereka sampai ke neraka tersebut, futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu neraka tersebut. Wa qallahum khazanatuha, dan malaikat penjaga neraka itu pun mengatakan, bertanya kepada mereka, ya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Malaikat ini bertanya kepada mereka, apa enggak ada utusan Allah datang kepada kalian yang membacakan ayat-ayat Allah dan mengingatkan kalian tentang hari ini? Apa enggak ada? Kata malaikat itu. Jadi sebelum mereka masuk ke neraka itu ditanya oleh malaikat. Demikian ikhwah. Apa enggak ada rasul yang datang pada kalian yang mendakwahi kalian, mendakwahi tentang tauhid, mengingatkan kalian tentang kesyirikan, mengingatkan kalian tentang dosa? Apa enggak ada? Dan terutama mengingatkan kalian tentang hari sekarang ini, apa enggak ada yang datang? Apa kata mereka? Qalu bala. Udah ada. Ikhwah. Bayangkan, mereka akui sudah ada. Ikhwah, bayangkan. Apa enggak geram malaikat ini? Demikian. Sudah datangnya. Mereka mengingatkan kalian, kenapa kok sampai masuk? Apa kalian enggak takut? Itulah kira-kira. Demikian. Qalu bala. Mereka katakan, iya, sudah datang. Walakin haqqat kalimatul adzabi al kafirin, tapi ya sudah. Allah sudah tetapkan azab yang pedih untuk orang-orang yang kafir. Wa ba'da hadzal iqrar yaqul lahum. Setelah pengakuan mereka ini, ya, berarti ikhwah, pengakuan ini sebelum mereka disuruh masuk. Sebelum disuruh masuk. Maka setelah itu apa kata malaikat? Oh, sudah datang rupanya. Ya, kenapalah kalian seperti ini? Ya, ikhwah, malaikat jahanam ini ya tentu ya sangat kasar. Mungkin dibentak mereka setelah itu. Kok bisa? Nah, begitulah kira-kira. Udah ada yang memberikan peringatan. Kenapa kalian sampai kemari juga? Akhirnya apa kata para malaikat? Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Udah, kalau begitu masuk kalian ke dalam neraka jahanam, kekal kalian di dalamnya. Fabi samathul mutakabbirin. Sungguh buruk tempat tinggalnya orang-orang yang takabur. Wa hadhil abwabu tughlaqu 'alal mujrimin. Setelah penuh tingkatan tersebut, tutup pintunya terhadap orang-orang mujrim. Gak bisa keluar mereka. Fala mutmi'u lahum fil khuruj minha ba'da dzalik. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang terbetik dalam hatinya untuk keluar, untuk bisa keluar. Nggak ada celah untuk bisa keluar. Ya, kalau ada orang yang dimasukkan penjara, dia bisa lihat ke sana kemari, masih ada kemungkinan untuk keluar. Tapi ikhwah, mereka yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka ditetapkan kekal dalamnya, tak ada celah untuk keluar. Tak ada. Demikian ikhwah. Harapan mereka sampai mereka katakan, ya Malikul yaqdi alaina rabbak. Saking putus asanya mereka, wahai Malik. Ini adalah malaikat penjaga neraka. Iqdi alaina rabbak. Ud'u lana rabbak yukhaffif 'anna 'adzaban min al-'adzab. Mintakan kepada Allah Tuhan kalian supaya kami diringankan. Ada yang minta supaya dimatikan. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa. Saking enggak ada tempat keluarnya ikhwah. Hanya itu harapan mereka. Ya, para malaikat tidak akan berani minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Walaupun penyesalan yang luar biasa, mereka katakan, keluarkanlah kami akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qala irji'un, mereka katakan, irji'un, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah kami tinggalkan dulu. Kata Allah, kalla innama hiya qailun. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya omongan mereka saja. Seandainya mereka dibalikkan, mereka kembali akan melakukan kekufuran. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi tidak ada celah, bukan tidak ingin keluar surga, bukan tidak ingin keluar dari neraka, tapi gimana cara keluarnya? Tidak ada celah sedikit pun. Maka ketika pintu tersebut tutup, tidak ada lagi kemungkinan untuk keluar selamanya. Itulah nasib orang-orang kufar, orang-orang penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, hum ashabul masy'amah, mereka adalah orang-orang kelompok kiri, alaihim narum muqsadah, dan bagi mereka pintu yang tertutup rapat, neraka yang tertutup rapat. Al-Balad ayat 19 sampai 20. Qala Ibnu Abbas mengatakan, al-muqsadah mughallaqatul abwab. Yang dikatakan narul muqsadah, neraka yang tertutup, artinya adalah pintu-pintu neraka yang tertutup. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, asuddul bab bilughatil Quraisy aglikuhu. Kata Mujahid, kalau orang Quraisy mengatakan asuddul bab, artinya aglikuhu, saya menutupnya. Ya, saya menutupnya. Wa qala al-haqqu fi suratul Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencela dan pencacat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan hartanya, wa 'addadah, dan yang menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka kira hartanya akan kekal selamanya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Demi Allah, ya, kalla, ketahuilah mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahu enggak kamu apa itu neraka hutamah? Kata Allah, narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala. Di sini Allah menisbatkan api tersebut kepada dirinya. Narullah, api Allah yang menyala-nyala, menunjukkan dahsyatnya api ini. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar panasnya sampai ke hati. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Mungkin di antara kita masih ingat bagaimana azab siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW di awal-awal Islam. Ada yang dibakar, ada yang dijemur, panas ikhwah. Bilal bin Rabah dijemur dan ditimpakan batu panas ke dadanya. Dia hanya mengatakan ahad, ahad. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Iya, kulitnya panas, kulitnya melepuh, tapi hatinya dingin, hatinya tenang. Di dunia, api dunia ini, kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mereka membakar tubuh mereka, tapi mereka tidak akan mampu menyampaikan panas api itu ke hati mereka, ke iman mereka, tak bisa. Tapi dahsyatnya neraka itu akan sampai ke hati. Wala haula wala quwwata illa billah. Luar biasa ikhwah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya pintu tersebut muqsadah, tertutup rapat, fi 'amadim mumaddadah, dengan tiang yang sangat panjang, dengan tiang yang sangat panjang. Demikian ikhwah. Bagaimana hubungan antara pintu dengan tiang ini? Apa hubungannya? Apakah sebagai kunci pintu, atau sebagai tiangnya pintu, atau bagaimana?
Insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Nampaknya terputus. Kita akan bacakan dari pesan WhatsApp. Ada pesan dari Ummu Labib di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz. Disebutkan tingkatan-tingkatan neraka dari ke-1 sampai dengan ke-7 untuk manusia. Lalu di mana iblis ditempatkan? Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jin ya dan manusia. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan neraka itu dengan jin dan dengan manusia seluruhnya. Dengan jin dan manusia seluruhnya. Jadi neraka ini penghuninya ada dua jenis makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Adapun iblis, dia dari kelompok jin, makhluk jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, di mana iblis ini termasuk kelompok jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, iblis itu makhluk jin ya, dari kelompok jin. Dan di mana tempatnya? Iblis di mana tempatnya? Yang jelas dia ditempatkan dalam neraka, dan dia tempatnya paling bawah karena dia merupakan biang kejahatan. Ikhwah, sekedar mengingatkan bahwasanya ada manusia, malaikat, dan jin. Kita mengetahui bahwasanya manusia diciptakan Allah dari tanah, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, dan jin Allah ciptakan dari api. Sudah. Kemudian iblis. Iblis ini dari kelompok ketiga, yaitu dari jin. Demikian. Makanya iblis itu hanya satu. Dia yang ketika malaikat Allah suruh untuk sujud, dia yang nggak sujud. Sehingga Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda id lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, kenapa kamu nggak sujud? Kan nggak sujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu ikhwah, inilah iblis. Iblis itu hanya satu. Bagaimana dengan setan? Ikhwah, setan lain lagi. Setan ini sifat. Setan ini sifat. Setiap manusia dan jin yang berupaya untuk menghalang-halangi manusia dan jin untuk ke jalan Allah, maka setanlah namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah mengatakan bahwasanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh, setan-setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi ada manusia disebut setan, ada jin disebutkan setan. Inilah setan-setan inilah yang menghalangi orang-orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun setan ini banyak, ya. Tentara-tentara iblis hanya satu. Dia yang Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan hingga hari kiamat karena permintaan dia. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Kamu termasuk yang ditangguhkan usianya. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga hari yang sudah ditentukan. Jadi hanya iblis ini yang panjang usianya sampai hari kiamat. Adapun setan-setan yang lain
baik setan manusia maupun setan jin, dari jin itu terbatas usianya sebagaimana juga manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi iblis di mana? Iblis itu termasuk dalam neraka jahanam yang paling bawah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya masih akan kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apabila saya mengambil barang atau uang dalam artian korupsi, bagaimanakah nanti saya di dunia dan di akhirat Ustaz? Lalu bagaimanakah hasil dari korupsi tersebut Ustaz? Apakah wajib dikembalikan atau dinikmati? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, pencuri laki-laki, potong tangannya sebagai hukuman dari Allah. Ya, jazaa'an bima kasaba, sebagai hukuman atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ikhwah, mencuri karena ada ancaman hukuman had, potong tangan, maka ini termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang terkait dengan mencuri, ya, dengan mencuri tidak akan dihapuskan hanya dengan tobat biasa. Dosa mencuri, atau kalau dia sudah terkait dengan cukup banyak, apalagi terkait dengan uang kantor, uang negara, maka lebih sering kita sebut dengan koruptor. Biasanya mencurinya lebih banyak. Ini maling-maling yang berdasi. Demikian ikhwah. Pejabat, kalau sudah koruptor itu pejabat pasti. Demikian ikhwah. Dia yang punya wewenang. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu pencuri, pencopet, ya itu tingkatan-tingkatan pencuri ya paling 100-200 ribu. Tapi kalau sudah koruptor katanya pasti sudah di atas ratusan juta. Gak ada koruptor itu korupsinya hanya 100 ribu, tak ada. Demikian ikhwah. Jadi ini maling tingkat atas. Maka kita katakan disebut dalam bahasa Indonesia koruptor. Bagaimana cara tobat dari dosa ini? Ikhwah, tobat dari dosa mencuri karena ini kaitannya dengan hak orang. Ini kaitannya dengan hak orang. Ikhwah, tidak bisa tobatnya hanya dengan mohon ampun kepada Allah, kemudian berudu. Karena kata Rasulullah, kalau kita berudu, kita cuci muka kita, maka semua dosa-dosa wajah itu akan jatuh, mengalir sesuai jatuhnya titikan air. Dosa tangan itu bisa hapus dengan jatuhnya air wudu dari tangan. Atau dengan puasa Arafah yang kata Rasulullah SAW, tukaffir sanata madhiyah wal baqiyah, yang dapat menghapuskan dosa 1 tahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya. Atau dengan puasa Asyura, tukaffir sanata madhiyah, yang dapat menghapuskan 1 tahun dosa 1 tahun sebelumnya. Ikhwah, gak bisa dihapuskan dengan ini. Dia harus tobat nasuhah, tobat yang benar-benar murni nasuhah. Tobat nasuhah yang terkait dengan hak orang lain. Yang pertama, dia harus menyesal. Harus ada menyesalnya. Bukan sekedar berhenti, harus ada di hatinya. Dia menyesal melakukan dosa ini. Yang kedua, dia harus hentikan. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun terniat untuk mengulangi kembali. Karena ini kaitan dengan hak orang, maka dia harus pulangkan hak orang itu. Kalau dia berupa nama baik yang telah dia coreng, dia harus datangi orang tersebut dan minta maaf. Kalau dia berupa dosa ghibah yang dia gunjingi, datangi orang tersebut, minta maaf. Kalau dia berupa harta, pulangkan harta tersebut kepada si pemiliknya atau kepada yang berhak. Kalau dia haknya itu hak negara, pulangkan ke negara. Demikian, pulangkan ke negara. Ustadz, nanti kalau kita pulangkan ke negara, nanti akan dikorupsi orang yang lain. Itu urusan negara. Yang penting urusan kita dulu selesai. Demikian ikhwah. Kalau tidak seperti itu, tak diterima Allah taubatnya. Demikian ikhwah. Ya, tak terima Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Itu pun terkait dengan orang tersebut yang sudah kita zolimi. Mungkin nama baik yang kita zolimi, mungkin harta yang telah kita ambil. Waktu itu dia butuh sekali dengan harta tersebut. Kemudian sampai dia mungkin terlunta-lunta, mungkin sampai anaknya sakit gara-gara harta yang telah kita curi. Dengan itu dia tidak bisa merawatnya ke rumah sakit dan seterusnya. Ketika datang minta maaf, kemudian aduh Pak,
Sulit saya maafkan karena gara-gara Bapak saya tidak sanggup membawa anak saya dan istri saya ke rumah sakit sehingga mereka meninggal dunia. Setidaknya kalau uang itu tidak Bapak curi, saya masih bisa berusaha. Sakit kali hatinya. Kalau dia katakan, Pak, saya sudah memaafkan. Ya sudah, nanti urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu susahnya kalau urusan dengan urusan manusia, ikhwan. Kalau dia maafkan, fabiha wa ni'mah. Alhamdulillah. Kalau dia nggak maafkan, maka urusannya akan diperpanjang nanti di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau masalah hak orang sulit ikhwah, makanya hati-hati. Hati-hati bermuamalah dengan orang lain, apalagi kalau dia terzolimi. Fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang mazlum yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia makbul. Termasuk walaupun yang dizalimi itu orang kafir. Demikian ikhwah. Itulah cara kalau kita mau tobat dari korupsi. Pulangkan. Pertama, nyesal. Yang kedua, dia harus hentikan. Yang ketiga, tidak ada terniat sedikit pun untuk mengulangi lagi. Yang kedua, pulangkan kepada yang berhak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terjauh dari kezaliman, terutama menzalimi orang lain, ikhwah. Ya, dan tentunya kezaliman yang paling dahsyat yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab api neraka. Demikian ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita bahas tadi, sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.